Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama MCO Setia Hati Jakarta, masa cedera olahraga. Kali ini MCO Setia Hati kedatangan pasien legenda futsal Indonesia, mantan kapten timnas Indonesia, bersama dengan Randi, Mas Randi. Randi ini timnas futsal Indonesia ada Mas ya? Ya, 2013 sampai 2019. 19. Saat ini mengalami permasalahan cedera apa Mas? Nah, kemarin tuh kayaknya pinggang saya bermasalah, Mas Roman. Jadi sempat saya kemarin saya masih aktif kan main di liga kan. Cuma di pertandingan pertama sempat nggak main karena pinggangnya kata si pelatih sih emang karena udah lama nggak latihan berat, tiba-tiba di latihan berat kaget. Nah itu katanya. Coba Masnya tidur ya? Nyaman. Tidur ya? Jadi begini, untuk semua teman-teman yang di luar sana maupun itu atlet pro, non pro atau olahragawan, penyumbang terbesar cedera itu ada 3. Salah satunya kelelahan. Gizi itu penting Mas, apalagi untuk seorang atlet ya. Komponen fisik itu apa saja? Kelincahan, ketepatan, daya tahan tubuh, power, semua itu ada 10. Harus dikuasainya, harus dikuasai semuanya, jangan sampai tidak. Jika seseorang mengalami permasalahan cedera, itu massa otot, fungsi otot, kapasitas otot itu akan menurun. Nah pasti itu performanya akan menurun, tidak bisa stabil. Makanya jika mengalami permasalahan di otot atau permasalahan cedera, sembuhkan secara sempurna, jangan ditunda-tunda. Jangan mengejar besok final, ini sekarang mengalami cedera, main selesai. Apalagi karirnya bisa lebih panjang Mas. Karena kalau sudah selesai namanya atlet itu kalau udah mengalami cedera yang berkepanjangan selesai. Ya, begitu. Nah, tahapan-tahapan latihan harus dijaga. Sebelum latihan apa semuanya betul? Atau pemanasan, inti cooling down itu wajib Mas hukumnya. Cooling down ya. Wajib itu. Kan sudah saya rilis nih, sudah dimasas, sudah di restart mulai dari nol. Nah, komponen fisik 10 tadi itu dijaga Mas, dikuati agar tidak mengakibatkan cedera berulang Mas. Tetapi setelah ini di reset semuanya, dimulai dari nol lagi nih, dibenerin, dibetulkan, masa tidak melakukan stretching, penguatan inti cooling down segala macam tadi, komponen fisik 10 itu akan balik lagi ya. Nah, jadi begitu masalah. Iya, benar. Ya. Karena itu gigi pastinya hanya untuk mendeteksi bila mana ada masalah di jaringan otot yang bahasa tubuhnya akan responsif. Ini sakitnya luar biasa. Nih. Ini nggak apa-apa. Ya, Ini Mas Randi ini tidak mengalami cedera. Ini hanya mengalami overuse. Overuse itu kekakuan pada otot. Nah, Masnya melakukan aktivitas yang tinggi, ototnya ini kaku over. Nah, ini akan nyeri sakit ini. Karena kalau cedera itu ada yang kerusakan Mas, pada jaringan ototnya atau tulangnya. Ini nggak masalah. Ini over. Tarik rilis otot ya Mas ya. siap. Karena ototnya dipakai terus, jarang recovery. Iya. Bismillah. Kebanyakan dipakai ya Mas ya? Iya, nggak perlu recovery Mas. Lemes saja, yang ditahan. Allah Akbar. Aduh. Sakit Mas. Semangat kita lihat ya. 15 menit selesai. Kalau nggak kuat bilang stop Mas. Stop Mas. Ya. Sakit deh. Nggak apa-apa. Ya, agak beda ya. Oke. Pegal doang. Tenangannya saya kencengin, nggak sepulang, nggak apa-apa. Ini masak sudah dimasak tapi kurang sempurna ini Mas. Aduh, sakit. Aduh. Masih Mas, masih. Kalau nggak kuat bilang stop. Ototnya bagus.
bagus ini mas. Serius Marwan. Iya. Karena over aja ini. Iya. Penggunaan berlebihan ini karena mengakibatkan overuse. Dan gimana konsep mas? Setelah latihan itu tetap mesti harus di. Ya, ini kan over. Iya. Penggunaan yang tinggi maka nanti akan overuse. Nah, ini kan spasme itu pasti kekakuan pada otot yang sangat luar biasa. Nah, jadi dari sarafnya menekan pembuluh darah itu mas, tidak bisa lancar ke darah ya. Mas seharusnya sirkulasi darah itu kan lancar Ya. Apalagi Mas Randi ini kan atlet pro kan ya, aset. Jangan sampai mengalami cedera. Karena kalau sudah mereka atlet pro, tidak ditangani dengan sempurna, jika mengalami cedera ya, itu akan mengakibatkan cedera berkepanjangan, cederanya berulang. Makanya ketika mengalami cedera, apa yang dilakukan? Hentikan, rest, sembuhkan secara sempurna. Itu pun harus paham dan harus tahu. Iya, Ya. harus tahu. Orang yang memasang, apalagi atlet ini kalau salah penanganan akan berakibat fatal. Tidak semua orang, mohon maaf, bisa bikin, bisa masak. Karena semua ini ada ilmunya mas. Harus paham anatominya, patologinya, kontraindikasi masasnya. Mas, udah jarang cetak gol. Saya dulu gacor, ngeliatnya. Biasa ngeliat di TV latihan ya. Ini jarang-jarang nih ngerjain atlet nih. Ya, biasanya kita lihat ya. Ini pakai jempol aja sakitnya luar biasa. Nyentrum nih. Aduh, ya Allah itu. Terus sih mas, yang di tengah itu lah yang keren. Aman mas? Rasa ototnya. Kenapa sih dulu? Kenapa masih? Ini udah nggak sakit. Iya, udah beda ya. Iya mas. Ini kenceng. Tadi sakit banget. Ini udah aman. Mas. Iya. Nggak apa-apa nggak sih balik. Betul ya? Iya. Gak bisa ya? Ini ya mas. Iya, iya. Harus ada ilmunya. Mohon maaf. Ini kalau masas itu ada ilmunya, bukan ilmu ya. Harus paham. Apalagi Mas Randi ini kan atlet ya, atlet pro. Harus mengetahui. Iya ya. Nggak bisa asal. Ini kalau salah penanganan asal selesai. Kan kita kerjanya maksimal ya mas Roman ya. Iya. Makanya ini mengakibatkan penurunan. Karena ketika seseorang atlet pro, atlet non pro atau olahragawan, ketika mengalami cedera, otot itu akan mengalami penurunan massa otot, fungsi otot menurun, kapasitas otot menurun, ruang gerak sendinya pasti terbatas. Itu pasti ya. Tujuan kita merilis ini ya biar kembalinya performanya menjadi lebih baik mas. Peredaran darahnya semakin lancar. Sudah tidak sakit lagi. Ya. Lebih ringan dari tadi. Oh, kenceng mas. Beda biasa. Padahal ini udah jarang latihan kayak dulu mas Roman. Kalau dulu kayaknya lebih kencang lagi kayaknya. Iya, tapi masih bagus. Masih bagus mas Roman ya. Beda mas. Emang kelihatan mas kalau biasa orang atlet sama orang biasa itu kelihatan ya? Dari pegangnya kelihatan. Iya. Ada ototnya kelihatan mas. Apalagi atlet pro yang masih aktif ya. Bagus ya.
Karena tubuh itu butuh recovery mas. Iya. Ibaratnya kendaraan dipakai terus ya. Servis ya. Servis iya. Itu pun harus paham dan orang mengetahuinya mas. Jadi sasar. Sakit mas. Iya. Aman. Aman ya. Aman. Tadi gini aja sakit apa? Ini sekarang. Aman. Mas. Mas sakit. Iya. Nih. Iya. Betul ya? Ya. Awal tadi kayaknya mau teriak saya. Oh iya. Ini sakit nih. Tapi ini nggak apa-apa. Ya, kalau ada di ini kali ya. Ya. Enggak, ini kan yang sudah selesai ini waktu bagian depannya. Oh, nah, iya. sekarang waktu bagian belakangnya mas. Iya, iya, benar. Kita luar biasa nih. Terunjuk aja mas. Tahan 10 detik mas. Aman? Aman. Oh, Nah, sama alatnya penutup banyak mas. Jarang di recovery, Iya. dengan sempurna ini. oh, aduh, aduh, ah, oh. Ah. Ah. Wah, terus jelek. Masih masuk. Jelek, tahan. Ngaruh ya. Iya nih. Cuma berapa menit? Karena kalau masa cedera atau ada permasalahan di otot itu kan bisa lama. Iya. Kalau lama akan bisa ototnya. Apalagi Mas Randi ini kan atlet pro ya. Iya, iya. Harus paham, harus tahu. Kalau penanganan akan berakibat fatal mas. Iya, iya. Ini sudah nggak masalah. Iya, aman. Nih. Sudah aman ya. Nggak ada balik-balik. Aman? Aman. Ini aman. Ini aman. Baik, jadi begini untuk teman-teman semua yang di luar sana, baik itu atlet pro, non pro, atau teman-teman olahragawan. Mas Randi ini salah satu contoh, beliau ini adalah atlet pro nasional ya. Jadi kalau ini mengalami spasme, mengapa ini bisa menjadi spasme? Karena pergerakan aktivitas yang tinggi mengalami overuse. Nah, overuse itu mengalami namanya spasme, kekakuan pada otot yang sangat luar biasa. Jadi ini yang mengakibatkan sakit, nyeri, ini. Nah,
penanganan yang jika teman-teman di luar sana mengalami permasalahan cedera, sembuhkan secara sempurna agar performanya menjadi lebih baik. Jangan ditunda-tunda. Bila mana ditunda-tunda akan mengakibatkan cedera berulang atau cedera yang lebih parah. Karena masalah ini salah satunya aset, harus dijaga. Jangan sampai mengalami cedera yang berkelanjutan. Itu pun harus paham dan mengetahuinya, tidak bisa asal. Harus paham tentang ilmu keatletan, ilmu otot, anatomi, patologi, fisiologi, dan kontraindikasi massage. Tidak semua orang bisa massage. Harus tahu itu semuanya. Mohon maaf, bukan karena saya yang terbaik, tidak. Karena semuanya memang harus berdasarkan dengan ilmu dan pengetahuan, tidak bisa asal. Bila mana ini dilakukan massage dengan yang salah, ini akan berakibat lebih buruk. Gitu. Mungkin ada statement teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana, kalau ada yang mengalami cedera atau latihan yang terlalu berat, harus diservis sekali ya. Kita ini kan ibaratnya mesin aja yang setiap hari jalan aja diservis, apalagi kita tubuh kan. Jadi buat teman-teman jangan salah pengenangan, karena itu perlu buat aktivitas kita lebih lancar lagi, buat performa kita maksimal lagi. Jangan salah penanganan, teman-teman harus memilih tempat yang tepat untuk servis semua ini. Nah, akan saranin di MCO CT Hati ini ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta tidak perlu jauh-jauh lagi untuk servis badannya. Datang aja di sini di Jakarta Timur ya, di Pulau Gadung. Dan insya Allah masnya juga ramah semua. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman semua untuk yang di luar sana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.